frequency. Terlihat pada kotak frequency dari sebelahnya namanya. Lalu pilih tabel yang pilih variabel yang akan dianalisis, sorot umur dan klik tanda panah sehingga umur masuk ke kotak variabel S. Lalu selanjutnya klik tombol option atau statistik, pilih ukuran yang Anda minta, misalnya median, standar, defisiensi, minimal, maksimum, atas. Klik continue, klik tombol option tab, lalu muncul menu bar dan klik histogram, lalu klik view normal curve. Ada contohnya. Selanjutnya klik continue, dari hasil tadi klik OK, dan pada layar terlihat distribusi frekuensi disertai ukuran statistik yang diminta, dan di bawahnya tampak grafik histogram beserta kurva normal. Ini tabelnya, tabel statistiknya, ini umur ibunya. Nah ini untuk tabel histogram sendiri. Dari hasil di atas, nilai rata-rata dapat dilihat pada barisnya, sedangkan standar defisiensi dapat dilihat pada baris deviation pada contoh di atas. Rata-rata umur ibu adalah 25,10 tahun, mediannya 24,0 tahun, dan standar defisiensinya 4,85 tahun. Dengan umur termuda 19 tahun dan yang tertua 35 tahun. Distribusi frekuensi ditampilkan menurut umur termuda sampai dengan umur tertua, dengan informasi tentang jumlah dan presentasinya. Bentuk distribusi data diketahui dari grafik histogram ini, dan kurva normalnya dari tampilan grafik. Dilihat bahwa distribusi variabel umur berbentuk normal. Dari hasil di atas belum diperoleh informasi estimasi interval yang penting untuk melakukan estimasi parameter populasi. Bila ingin memperoleh estimasi interval, lakukan analisis eksplorasi data dengan perintah explore. Selanjutnya cara untuk pakai explore, cara yang kedua ini ada menu utamanya di SPSS ini. Pilih menu analyze lagi, kemudian pilih menu descriptive statistik, lalu pilih explore. Isikan kotak dependent list dengan variabel umur, kotak factor list, dan label cases by biarkan kosong sehingga tampilannya sebagai berikut. Lalu selanjutnya klik tombol plots dan pilih normality plots di test, lalu klik continue dan OK. Dan ini hasilnya teman-teman. Lalu dari hasil analisis explore terlihat juga nilai median dan modul. Namun paling penting dari tampilan explore munculnya angka estimasi interval. Hasil tersebut kita dapat melakukan estimasi interval dari umur itu. Kita menghitung 95% confidence interval yaitu 32,72 sampai dengan 26,48. Jadi kita yakin bahwa rata-rata umur ibu di populasi berada pada selang 23,72 sampai 26,48 tahun. Uji kenormalan data. Untuk mengetahui suatu data berdistribusi normal ada 3 cara. Pertama, dilihat dari grafik histogram dan kurva normal. Bila bentuknya menyerupai bell shape, berarti distribusinya normal. Kedua, menggunakan nilai skewness dan standar error-nya. Bila nilai skewness dibagi standar error-nya menghasilkan angka kurang dari 2, maka distribusinya ini normal. Yang ketiga yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Bila hasil uji signifikan p-value kurang dari 0,05, maka distribusi normal. Namun jika uji Kolmogorov sangat sensitif dengan jumlah sampel, maksudnya untuk jumlah sampel yang besar, uji Kolmogorov ini cenderung menghasilkan uji yang signifikan. Atas dasar kelemahan ini dianjurkan untuk mengetahui kenormalan data lebih baik menggunakan angka sweetness atau melihat grafik datogram di kurva yang lama. Untuk variabel umur di atas dilihat dari histogram dan kurva normal terlihat bentuk normal. Selain itu hasil dari perbandingan sweetness dan standar didapatkan 0,547 per 0,337 1,62. Hasilnya masih di bawah 2, berarti distribusi normal. Dari hasil tersebut di atas dengan demikian variabel umur disimpulkan berdistribusi normal. Lalu penyajian dan interpretasi di laporan penelitian. Dari angka-angka tersebut kemudian kita masukkan ke tabel penyajian dan laporan penelitian atau laporan tesis. Adapun penyajian dan interpretasinya adalah dari berikut.
Dari hasil didapatkan rata-rata umur ibu adalah 25,10 tahun atau 95% si I 23,72 sampai 26,48 dengan standar defisiensi 4,85 tahun, umur termuda 19 tahun dan tertuanya 36 tahun. Jadi hasil estimasi interval dapat disimpulkan bahwa 95% diyakini bahwa rata-rata umur ibu adalah di antara 23,72 sampai dengan 26 tahun. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya kepada Teh Nabila. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian mengenai analisis univariat data kategori yang akan disampaikan oleh Teh Ditya. Waktu dan lain dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini ada analisis univariat data kategori. Untuk data kategori penyajiannya hanya menggunakan distribusi frekuensi dengan presentasi frekuensi. Sebagai contoh, di sini akan menunjukkan tabel distribusi frekuensi untuk variabel pendidikan. Yang pertama itu kita bisa dari menu utama SPSS, pilih statistik atau analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, dan lalu pilih frekuensi, sehingga tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk yang kedua, sorot variabel pendidik, klik tanda panah dan masukkan ke kotak variabel. Nah, untuk selanjutnya nanti akan seperti ini hasilnya. Untuk kalau frekuensi menunjukkan jumlah kasus dengan nilai yang sesuai. Pada contoh di atas, total respondennya adalah 72 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 37 perawat yang berpendidikan SPK. Lalu untuk kolom valid persen menampilkan proporsi jika missing cases tidak diikuti sertakan dalam penyebutan. Nah, untuk pelaporan nanti penyajiannya akan seperti ini. Baik, untuk penyampaian materi telah disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pertanyaan. Apakah ada pertanyaan sudah jawabnya sudah tujuannya itu adalah menggambarkan atau mendeskripsikan setiap variabel yang dipelajari. Baik variabel dependen maupun independen nanti ada satu persatu dideskripsikan, digambarkan. Nah, yang digambarkan apa? Variabelnya apa? Nah, nanti Anda meneliti variabelnya akan bermacam-macam, ya. Tapi secara garis besar kan variabel hanya ada dua. Menurut sifatnya kan? Kalau enggak variabel numerik, menurut sifatnya variabel KT. Saya sampaikan informasinya mengenai itu ada diskrit, ada kontinu ya. Diskrit itu biasanya bilangan bulat, hasil penghitungan. Kalau kontinu desimal, bisa jadi desimal itu hasil dari pengukuran gitu. Dan sekarang kalau variabel numerik apa ukuran? Jadi yang digambarkan itu hanya dua, ukuran tengah dan ukuran variasi. Nah, jadi yang sama. Kalau variabelnya kategori, apa ukuran tengahnya dan apa ukuran variasi? Jadi tujuannya menggambarkan setiap variabel. Yang digambarkan apa? Tergantung dari variabelnya. Tapi yang digambarkan ya, numerik itu interval rasio sekarang ya. Kalau kategori nominal ordinal sekarang ya. Nah, untuk variabel numerik, ukuran tengah itu mean, median, dan modus, gemuk. Itu sampaikan kamu. Ukuran variasinya ada varian, bisa juga standar deviasi. Ada juga koefisien variasi. Kalau satuannya berbeda, ini membandingkan mana yang lebih bervariasi. Jadi ukuran variasi itu
ukuran yang dipakai untuk mengetahui variasi dan penyebaran data. Jadi kalau data itu penyebarannya bagus, ya, standar deviasinya tinggi, ya, berarti itu bervariasi. Nah, bagaimana kalau kategori? Nah, kalau kategori ukuran tingginya proporsi. Tadi udah sampaikan teman yang proporsi atau persentase. Nah, ukuran variasinya apa? Ukuran variasinya sama, proporsi juga atau persentase. Nah, itu yaitu tujuan analisis univariat. Yang pertama adalah mendeskripsikan setiap variabel yang diteliti, menggambarkan. Nah, kemudian yang kedua tujuannya selain mendeskripsikan itu nanti kita bisa melakukan diagnosis data. Nanti kita bisa mengetahui distribusi datanya itu normal apa enggak. Tadi sampaikan tadi tidak dapat. Nah, ini keterkaitannya antara mean, median, modulus. Di sini akan membentuk yang namanya distribusi data. Nah, distribusi data itu ada dua. Ada yang distribusi data normal dan tidak normal. Nah, bagaimana mengetahui distribusi data normal enggaknya? Gitu kan? Nah, ini banyak sumber yang berbeda-beda. Kalau saya seringnya menggunakan dua cara. Pertama, secara visualisasi, Anda bisa menggunakan grafik histogram. Saya sampaikan ke teman-teman. Kalau bentuknya menyerupai sedel, itu normal. Kalau miring kiri, miring kanan, tidak normal. Itu cara pertama. Cara kedua yang sering saya pakai, bahkan satu buku saya pakai cara yang kedua ini, yaitu membandingkan nilai squareness dibagi standar errornya. Ya, nilai squareness-nya dibagi standar errornya, maksudnya standar errornya squareness, karena ada standar error mean, ada standar error kurtosis, tidak ada statistik. Karena standar errornya squareness. Kalau setelah dibagi ketemu dapatnya ya kurang dari sama dengan 2, maka normal. Tapi kalau setelah dibagi lebih dari 2 ketemunya tidak normal. Di referensi lain, di buku lain, ada yang pakai uji Kolmogorov-Smirnov tadi sebutnya. Ada juga yang pakai uji spiral wheel. Nah, bagaimana normal enggaknya? Kalau pakai Kolmogorov, spiral wheel, normal kalau p value nanti keluar dari komputer atau malah p value itu lebih besar dari alfa. Alfa sudah bagi 0,05. Itu maka Kolmogorov, spiral wheel. Nah, tapi saya nggak pakai itu karena pengalaman saya tadi sampaikan temannya sensitif terhadap jumlah sampel. Kalau sampelnya banyak, itu cenderungnya p-value kecil, makanya cenderungnya malah tidak normal. Tapi kalau Anda mau pakai boleh. Bimbingan saya uji kemarin 3 orang yang S2 kedokteran semuanya pakai spiral wheel. Nggak masalah sih. Jadi dalam dunia akademik itu berbeda nggak masalah. Yang penting punya sumber referensi. Ada alasannya. Paham ya? Nah, kalau di penelitian survei di keperawatan, kebidanan, kesmas seringnya pakai squareness dengan sampel besar. Karena kalau pakai itu sensitif ya. Kali di eksperimental kan sampel kecil, bisa pakai spiral. Nah, itu. Nah, kenapa kita ingin mengetahui normal enggaknya distribusi data itu? Ada data numerik. Karena nanti Anda setelah univariat, Anda ada S1, Anda analisnya tidak boleh hanya univariat saja. Kalau hanya univariat saja, biasanya itu sekitar D3. Penelitiannya hanya deskriptif. Anda S1 itu penelitiannya harus analisis. Maka Anda setelah univariat dilanjutkan ke bivariat. Syukur-syukur sampai multivariat. Biasanya kalau S1 yang multivariat ada, tapi banyak kan sampai bivariat. Nah, kalau nanti sudah bivariat, apalagi sampai multivariat, itu Anda sudah mengetahui adanya hubungan, pengaruh, gitu kan, antara variabel satu dengan yang lain kan.
Anda harus menentukan uji statistik pada saat analisis data. Itu bedanya. Kalau univariat, Anda penelitiannya deskriptif, nggak menentukan uji statistik. Paham ya? Karena Anda nggak membuat hipotesis kalau univariat. Tapi kalau Anda nanti deskripsi, Anda membuat hipotesis. Nah, untuk membuktikan hipotesis Anda itu terbukti apa enggak, itu datanya harus dianalisis. Anda harus menggunakan uji statistik. Misalnya Anda menghubungkan berat badan dengan tekanan darah, gizi dengan stunting gitu. Ada membuat hipotesis. Nah, jadi untuk membuktikan hipotesis, analisis data harus menentukan uji statistik apa. Nah, uji statistik itu banyak, ya. Nanti kalau Anda pengen lihat uji yang lain, saya nulis buku statistik itu dari tahun 2005, itu ada 5 uji statistik. Nah, Anda hanya pegang 1. Nah, itu uji statistik ada, yang saya pahami ada sekitar 30-an. Tapi secara garis besar ada 2. Ada golongan uji parametrik dan golongan uji non parametrik. Tadi sampaikan misalnya, uji T, ANOVA test, itu uji golongan parametrik. Non parametrik misalnya juga di Thomson dan Wiggy. Nah, kapan Anda memilih golongan uji parametrik? Ya kan? Salah satu syaratnya adalah lihat distribusi datanya. Kalau distribusi datanya normal, Anda boleh memilih golongan uji parametrik. Tapi nanti setiap uji statistik ada syarat-syaratnya yang membedakan uji satu dengan uji yang lain. Tapi secara umum dulu ini, kalau distribusi data yang tidak normal, Anda sebaiknya menggunakan uji non parametrik. Makanya disebut dengan saya diagnosis data, mendiagnosis nanti kedepannya gimana terapinya. Ya kan, di variannya pakai apa yang cocok. Paham ya sini ya, kenapa melakukan itu ya. Oke. Nah, kemudian Anda juga bisa lakukan di sini. Nanti Anda bisa melihat estimasi. Apa itu estimasi? Estimasi itu memperkirakan kondisi populasi menggunakan data sampel. Karena peneliti itu nyaris nggak bisa meneliti populasi, nggak bisa meneliti, berat. Anda pasti mengambil apa? Sampel. Tapi nggak usah khawatir, walaupun Anda meneliti sampel, Anda bisa menggambarkan seluruh populasi. Syaratnya ya, sampelnya representatif ya. Kali ya, representatif itu jumlahnya mencukupi dari sampelnya benar, randomnya. Jadi, walaupun sampel bisa menggambarkan populasi, memperkirakan kondisi populasi, itu namanya estimasi. Jadi kalau saya menarik sampel balita, misalnya taruhlah 100 orang di Cimahi, dapat berat badannya 2.700 misalnya. Data saya itu bisa dipakai untuk memperkirakan berapa kira-kira berat badan bayi lahir di seluruh wilayah Cimahi. Paham ya? Itu namanya estimasi. Yang tadi tulisnya 95% confident interval. Itu estimasi. Kalau ada tulisan seperti itu baca jurnal, itu estimasi. Paham di sini ya? Nah, itu analisis univariat. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti baru dibuat tabel atau grafik penyajiannya, ya. Nah, sekarang kita akan praktekkan. Itu sudah saya kasih Anda data yang seperti di buku saya. Itu data nama filenya gitu ya. Oke, saya mulai dulu analisis univariat variabel numerik. Saya mulai dari numerik. Saya lupa lagi halaman berapa, karena itu punya revisi juga halamannya lupa. Nah, contohnya yang numerik apa? Ini banyak ya. Saya contohkan yang berat badan aja. Kita akan menganalisis univariat berat badan. Caranya analyze yang seperti ini ada di buku. Deskriptif, frequency. Pindahkan ke kanan. Karena numerik yang dicari banyak tadi, klik statistik ya. Ada mean, median, mode, standar deviasi, minimal, maksimum.
Sebenarnya semuanya bisa diklik ya. Nanti keluar semua, tapi yang sering dipakai ini. Continue. Nah, kita sekalian bisa mengetahui distribusi data yang normal enggaknya di sini ya, menggunakan grafik histogram. Di sini ada chartnya, kemudian histogram, normal curve ini secara visualisasi nanti keluar. Continue. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang yang paling penting adalah ini kan ditaruh di lampiran. Nanti yang paling penting adalah di keempat itu bagaimana? Anda membuat tabel mana yang dipakai angkanya. Nah, ini kan. Nah, yang Anda pahami adalah angkanya mana yang diambil. Nah, ini enaknya ngolah pakai program, Anda nggak perlu hitung-hitung, tapi sudah keluar angka. Nah, kita mana yang mau dipilih? Yang pertama ini rata-rata. Di rata-rata itu 53, artinya rata-rata berat badan ibu 53. Mediannya 53,5, yang paling banyak berat badannya 53, standar deviasinya 5,6, yang paling kurus beratnya 42, yang paling gendut berapa? 65. Nah, gitu ya. Itu nanti yang dimasukkan di dalam tabel di bab 4. Jadi jangan di copy paste. Ini taruh di lampiran. Oke, nah sekarang kita lihat distribusi data yang normal apa. Pakai grafik histogram normal. Seperti saya. Nanti kita bandingkan dengan yang lain ya. Oke, nah ini belum selesai. Kita cari estimasinya. Deskriptif, explore. Ini kita cari estimasi. Sekarang nanti melihat distribusi data normal enggaknya pakai cara yang lain. Nah, sekarang berat badan pindah ke kanan. Kalau Anda hanya mengetahui estimasi, kemudian mengetahui normal enggaknya distribusi data ini menggunakan squareness sebagai standar errornya, Anda bisa langsung oke. Saya biasanya langsung. Tapi kalau Anda ingin tahu pakai kolom atau square wheel, Anda klik plotnya. Ya. Normality, continue, oke. Nah, ini hasilnya. Sekarang saya tunjukkan mana nilai estimasinya. Nih 95% ordinal interval. Anda nulisnya nanti 95% CF, gitu kan? Itu 52,2 sampai 53,9. Artinya apa? 95% diyakini bahwa rata-rata berat badan seluruh ibu populasi di wilayah tersebut itu berkisar 52 sampai 53,9. Jadi kalau 53 itu adalah rata-rata sampel yang kita ambil. Kalau 52 sampai 53,9 itu perkiraan rata-rata seluruh populasi 95%. Oke. Nah, kemudian ini cara kedua mengetahui normalitas data. Nilai squareness-nya seperti 0,276. Nanti kalau dapat nilai squareness nilainya min-nya jangan dipakai. Min bukan berarti kecil. Itu kemiringannya ke kiri. Nah, ini 0,276 dibagi standar errornya 0,181. Nah, ini kalau dibagi bisa ditebak ini kurang dari 2. Maka distribusi datanya normal. Ya, nanti ada hitung aja pakai kalkulator ya. Nah, sekarang kita lihat pakai grafik kurva normal, pakai squareness normal. Sekarang kita bandingkan pakai Kolmogorov. P-value-nya ini 0,000. Kalau dapat P-value 0 semua ditambahin angka 1 di belakang. 0,001. Berarti kurang dari alfa. Alfa kan sudah bagus 0,05. Berarti pakai Kolmogorov distribusi datanya tidak normal. Pakai square juga sama, P-value-nya 0,01. Juga tidak normal. Nah ini, jadi kadang-kadang Kolmogorov suka naik. Yang tadi kurva square bilang normal, dia nggak normal. Kadang-kadang sama nih. Makanya kalau jadi beda gini kan Anda bingung nanti. Itu sebenarnya normal nggak itu ya? Pakai parameter itu parameter ya. Makanya disitulah Anda harus meletakkan Anda pakai ujian pada sekecil normal. Yang dilakukan beda. Nah kalau saya seringnya pakai ini. Nah silakan aja itu. Nah itu harus univariate variable numerik. Terus nanti bagaimana penyajiannya? Ada di buku. Kalau nggak salah halaman berapa? Kalau nggak salah halaman 79 apa saya? 79 ya? Nah, 79. Tabel dan interpretasi ada.
Di atas dong. 79. Bukan, oh bukan. Terus 80 coba. Terus. Lanjut. Terus. Terus. Nah, 87. Oke. 87 itu contoh tabel. Nanti di bab 4 seperti itu. Buat sudah ada tabel dan interpretasi. Itu untuk yang analisis univariat variabel. Nah, sekarang yang kategori. Satu lagi. Contohnya apa yang kategori? Di sini banyak rokok. Aku saya contohkan BBLR. Ya, BBLR analisis, terakhir ya, analyze. Caranya sama, deskriptif, reference. Ya. Nah, kalau ada bekasnya di reset. Ini ada di buku ini, berarti halaman 88 dan seterusnya. Kalau ada bekasnya di reset, kemudian pindahkan kondisi bayi BBL ini ya. Nah, kalau kategori kan langsung oke. Nah, ini seperti halaman berapa? 88. Nah, baru nanti dibuat tabel seperti halaman 88 juga. Nah, di situ ada tabel interpretasinya. Yang diambil hanya jumlah dan persennya. Setelah itu baru diinterpretasikan itu. Nah, itu materinya. Silakan ada pertanyaan. Latihannya apa? Anda pakai data kelas. Kan kemarin ada umur, satu persatu Anda analisis dulu tadi. Kalau sudah selesai, Anda buat tabel dan interpretasi seperti itu. Itu latihan. Silakan ada pertanyaan. Anda keluar outputnya, Anda buat tabelnya. Tabel interpretasinya. Itu latihan. Emang kemarin